Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dalam video pembelajaran tema 7 subtema 2 mengenai teknologi produksi sandang. Wah, apalagi itu ya? Nah, supaya lebih jelas, anak-anak simak materinya bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, tidak lupa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu, untuk membuat kain, masyarakat menggunakan alat tenun. Alat tenun tersebut terbuat dari kayu yang rakitannya sangat sederhana. Pekerjaan ini memerlukan tenaga yang cukup besar dengan waktu yang lama, dan hasilnya pun tidak banyak. Nah, anak-anak, kita harus memahami bahwa pakaian adalah termasuk sandang. Kira-kira apa ya sandang itu? Yuk kita pelajari bersama. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya. Teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Tapi seiring berkembangnya zaman, proses pembuatan pakaian juga mengalami perubahan. Mulai dengan cara memperoleh bahan dasar pembuat pakaiannya, ataupun mengubahnya menjadi benang, kemudian menjadi kain, dan akhirnya menjadi pakaian. Nah, anak-anak, pakaian berasal dari bahan dasar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kalian tahu tidak, apa saja bahan dasar untuk pembuatan sandang? Berikut diantaranya ya. Yang pertama ada sutra, yang kedua kapas, yang ketiga wol, dan yang keempat kulit hewan. Setelah kita tahu bahan-bahan dasar untuk membuat sandang, kira-kira kalian penasaran tidak sih bagaimana proses pembuatan sandang itu terjadi? Berikut ini adalah proses pembuatan sandang hingga sampai ke tangan kita. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan buah kapas. Kapas diambil dari pohon dan dijemur agar terkena sinar matahari. Kegiatan selanjutnya adalah memintal serat kapas menjadi gulungan kapas dengan menggunakan alat pemintal. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam. Benang tersebut kemudian ditenun. Berdasarkan teknologi yang digunakan alat tenun dikelompokkan menjadi dua jenis. Ada alat tenun tradisional dan ada juga alat tenun modern. Alat tenun tradisional dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi motor penggerak. Dari proses penenunan akan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos dan ada juga yang memiliki corak-corak tertentu. Kain yang sudah jadi kemudian dibawa ke penjahit untuk dibuatkan pola sesuai dengan model dan ukuran yang diinginkan. Berikutnya, kain dijahit menggunakan mesin jahit. Hasil akhir dari proses-proses yang telah dilalui tadi menghasilkan baju yang siap digunakan. Nah, anak-anak, pakaian digunakan untuk keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Pakaian yang tepat adalah pakaian yang nyaman digunakan saat beraktivitas. Berikut ini adalah macam-macam contoh produksi sandang. Yang pertama adalah kain adat Indonesia. Kain adat memiliki banyak fungsi. Di antaranya dipakai saat upacara adat.
Kemudian digunakan juga sebagai baju tarian daerah. Kemudian digunakan dalam upacara pernikahan. Dan terakhir, di beberapa daerah, kain adat digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Yang kedua, pakaian profesi. Setiap profesi memiliki perlengkapan yang dipakai saat bekerja. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian atau keterampilan tertentu. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Oh ya, anak-anak, teknologi produksi sandang memiliki macam-macam manfaat. Di antaranya yaitu pertama, mempermudah proses produksi pakaian. Yang kedua, mempercepat proses produksi pakaian. Yang ketiga, menghemat waktu proses produksi. Dan yang keempat, produk yang dihasilkan lebih banyak. Kita harus tetap semangat belajar meskipun di rumah, karena menuntut ilmu itu penting dan tidak ada batasannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.